Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kezia Deborah dengan NPM 6019210052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Self Control pada Perempuan Dewasa Awal yang mengalami gejala adiksi game online Mobile Legends. Yang menjadi melatar belakang masalah yakni fenomena yang muncul di era saat ini ialah permainan game online, menjadi tren dan disukai dari berbagai macam kalangan. Game di era digital diakses menggunakan handphone sehingga dikenal sebagai istilah mobile games. Perilaku yang diakibatkan game online menjadi kecanduan sehingga pemain jatuh ke dalam aktivitas disfungsional, yakni merugikan fungsi sosial, pekerjaan, keluarga, akademik, serta psikologis individu. Perempuan, khususnya dewasa awal, kerap digambarkan sebagai sosok yang menyedihkan di industri game, karena berdasarkan data, yakni rendahnya partisipan perempuan dalam ikut serta bermain game. Indonesia merupakan negara yang menjadi pemain video game terbanyak dan tergolong terbesar ketiga di dunia. Sebanyak 94,5% pengguna internet dengan rentang usia 15-64 tahun di Indonesia bermain video game. Martinus Manurung, yang merupakan Head of Marketing and Business Development eSport Muncul Indonesia, mengatakan jumlah pemain aktivitas bulanan Mobile Legends telah mencapai lebih 90 juta di seluruh dunia. Bagian Asia Tenggara, pemain aktif bulanan mencapai 70 juta. Hampir 50% pemain Mobile Legends di Asia Tenggara ialah berasal dari Indonesia dengan jumlah lebih dari 34 juta pengguna. Jenis kelamin 80% laki-laki dan 20% perempuan. Kecanduan game online adalah perilaku umum yang ingin terus bermain game online dengan waktu yang lama dan tidak dapat mengontrol perilakunya. Terdapat 6 simptom yang dapat dijadikan penentu timbulnya adiksi, yaitu salience, euphoria, withdrawal, konflik, tolerance, dan relapse and reinstatement. Seseorang yang mengalami intensitas waktu bermain game yang cukup tinggi, maka individu tersebut memiliki self-control yang kurang baik. Subjek preliminary berinisial RM, jenis kelamin perempuan, berusia 23 tahun, domisili Cakung Barat, Jakarta Timur. Subjek merupakan perempuan yang mengalami gejala adiksi game online. Kemudian setelah melakukan preliminary, peneliti menemukan beberapa tema yang ia temukan, yakni dominasi aktivitas sehari. Subjek menghabiskan waktu selama 7-8 jam untuk melakukan aktivitas bermain game online Mobile Legends. Yang kedua, ungkapan emosi. Subjek merasa terhibur dan senang bermain game online. Kemudian yang ketiga ialah konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal berasal dari keluarga subjek, yakni keluarga subjek tidak menyukai atas perilaku yang telah subjek lakukan, yakni lebih kecenderungan suka bermain game online. Dan konflik internal yakni dalam diri subjek ketika ia merasa kesal karena kalah dalam pertandingan, ia sulit mengontrol perilaku emosinya, seperti berkata kasar dan melempar handphonenya. Hal tersebut merupakan tingkah laku yang berlebihan. Yang keempat ialah perubahan perilaku. Dalam perubahan perilaku yang mana sebelum subjek mengenal game online, ia kerap membantu kakaknya menjaga anak kakaknya atau keponakannya, lalu subjek membantu kakaknya untuk membersihkan pekerjaan di rumah, dan hal lainnya. Tetapi setelah ia mengenal game online, ia mengalami perubahan dalam dirinya, yakni sudah tidak mau lagi membantu kakaknya untuk menjaga keponakannya, serta memberikan berbagai macam alasan kepada kakaknya. Kemudian, ia juga sangat jarang, bahkan terkadang tidak pernah membantu kakaknya untuk membersihkan rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Dan bahkan SP suka berbohong terhadap kakaknya dengan memberikan berbagai alasan, dan bahkan ia berbohong untuk dapat memenuhi kepuasan dirinya untuk dapat bermain game online. Kemudian yang kelima ialah pola komunikasi. Ditinjau dari sebelum dan sesudah subjek mengenal game online. Sebelum subjek mengenal game online, kerap ia masih sering mengobrol dengan kakaknya dan keponakannya, serta masih mau mengobrol dan bermain bersama dengan teman dekatnya. Namun setelah ia mengenal bermain game online, ia lebih banyak di dalam kamar, menghabiskan waktunya untuk bermain game online, sehingga ia jarang berkomunikasi dengan baik dengan kakaknya, bahkan dengan kakak iparnya. Subjek sangat menyukai kegiatannya saat ini, yaitu bermain game online, sehingga kerap beberapa kali teman-teman yang di sekitar lingkungannya
mengajak untuk bermain bersama tetapi ia tetap memilih untuk berdiam di dalam kamarnya untuk bermain game online. Kemudian, selama penelitian berlangsung, peneliti menemukan fokus lain yaitu self-regulasi. Menurut Santrok tahun 2007, regulasi diri atau pengaturan diri dalam belajar ialah kemampuan siswa untuk mengembangkan sendiri rencana strategi belajar dan tujuan yang ingin dicapai selama belajar. Pentingnya kepemilikan dan kontrol atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Tetapi peneliti menemukan fokus utama yang kerap kali dimunculkan oleh subjek yaitu self-control, yang mana subjek kerap kali mengatakan bahwa ia sulit mengontrol maupun mengendalikan dirinya untuk menahan diri dalam bermain game online. Alasan pemilihan konstruk ialah self-control sebagai salah satu teknik yang mampu membantu mengurangi tingkat kecanduan game online pada seseorang. Kemudian, self-control yang dimiliki individu mampu untuk mengendalikan perilaku, emosi, dan dorongan dalam diri secara internal yang melingkupi perilaku, perasaan, serta pikiran. Kemudian, terdapat hasil penelitian yang relevan, yakni penelitian menurut Mahardika dan Arifah tahun 2019 menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kecanduan game online bisa dipastikan bahwa memiliki self-control yang kurang baik, dikarenakan tidak dapat mengatur dirinya untuk melakukan kegiatan yang lebih positif. Kemudian penelitian menurut Rahman 2020 menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara self-control terhadap intensitas bermain game online pada remaja akhir di Samarinda, dan penelitian menurut Anuryatin tahun 2016 menyatakan bahwa teknik self-control mampu membantu untuk mengurangi tingkat kecanduan game online. Kemudian, pada penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian, yakni bagaimana gambaran self-control pada perempuan dewasa awal yang mengalami gejala kecanduan game online Mobile Legends. Kemudian terdapat tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui bagaimana self-control pada perempuan dewasa awal yang mengalami gejala kecanduan game online Mobile Legends. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, terdapat definisi self-control, yakni pengendalian diri adalah kemampuan individu untuk secara peka memahami situasi dan lingkungannya. Selain itu, kemampuan mengendalikan dan mengarahkan faktor perilaku sesuai dengan situasi dan keadaan yang timbul dalam sosial. Kemampuan mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku untuk menyenangkan orang lain, dan menutupi perasaan diri sendiri. Kemudian terdapat aspek-aspek dalam self-control. Terdiri dari 3 aspek, yakni behavior control, cognitive control, dan decisional control. Kemudian terdapat 3 jenis self-control berdasarkan kualitasnya, yakni over control, under control, dan appropriate control. Kemudian terdapat faktor-faktor self-control, yakni ada 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia dan kematangan, serta faktor eksternal meliputi keluarga. Kemudian saya akan menjelaskan metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Teknik penggalian data dan instrumen pengumpulan data melakukan wawancara, observasi langsung, dokumentasi, serta instrumen yang digunakan ialah non-test. Proses menjaga kredibilitas ialah triangulasi. Desain penelitiannya menggunakan studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 2 orang dan 1 triangulasi. Perempuan berusia dewasa awal, 18-40 tahun, pengguna game online yaitu Mobile Legends, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cakung. Teknik sampling yang digunakan ialah non-probability sampling atau purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan menurut Rijali 2019 terdapat 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Kemudian terdapat unit analisis, ialah perempuan dewasa awal yang mengalami gejala kecanduan game online Mobile Legends. Sumber data yakni diperoleh dengan melakukan wawancara tatap muka dan observasi yang dilakukan lebih dari 1 kali pada subjek preliminary. Kemudian terdapat pedoman wawancara yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat daftar pustaka.